Shalom saudara yang terkasih, bagaimana kabar saudara hari ini? Semoga saudara dalam keadaan baik-baik saja dimanapun saat ini saudara berada. Kita berjumpa lagi di dalam renungan harian GKI Sangkrah tepat di hari Selasa 20 April 2021. Mari kita memohon berkat dan bimbingan Tuhan lewat kita berdoa sebelum kita merenungkan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan yang baik, yang penuh dengan cinta kasih, bersyukur selalu untuk kasih setiamu yang tidak pernah usai, tidak pernah berhenti, dan selalu baru setiap harinya. Untuk itu Tuhan, saat ini kami ingin mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan kami hari lepas hari, menjadikan kami manusia yang semakin takut akan Tuhan. Terima kasih ya Bapa, inilah doa kami yang boleh kami naikkan hanya di dalam nama-Mu, Putra-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan sahabat kami. Haleluya, amin. Saudara yang terkasih, tentu saudara pernah menyanyikan atau mendengarkan sebuah pujian dari PKJ 285 yang berjudul Bila Badai Hidup Menerpamu. Di dalam salah satu liriknya dikatakan di sana, bila badai hidup menerpamu. Kemudian dikatakan, peganglah selalu janji Tuhan, jangan lepaskan walau siang ataupun malam, hanyalah takut atau bimbang. Nah, lagu ini menarik untuk kita bersama-sama hayati bagaimana hidup di tengah badai yang tentunya tidaklah mudah. Namun lagu ini mengajak kepada setiap kita bahwa kita diajak untuk terus berpengharapan akan kasih-Nya Tuhan yang tidak pernah usai. Kasih-Nya yang begitu nyata bagi setiap kita orang yang percaya. Kita diminta untuk terus memegang kasih-Nya Tuhan, baik itu siang maupun malam. Kasih-Nya yang selalu baru, bak fajar yang selalu datang menggantikan sang malam. Nah, saudara yang terkasih, di dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang pertama dan ketiga, demikianlah bunyinya. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Kemudian di ayat 3, marilah kita mengenal dan berusaha bersungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar, Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Nah, saudaraku yang terkasih, itulah kemudian yang diungkapkan oleh Hosea dalam Hosea pasal yang ke-6, yang berisikan mengenai bagaimana Hosea sedang mengingatkan bangsa Israel. Mengapa bangsa Israel diingatkan? Karena bangsa Israel ini sebagai salah satu bangsa pilihan Tuhan ternyata hidup jauh dari Tuhan. Dengan ia hidup penuh dengan kebencian dan kekerasan, banyak sekali perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh bangsa Israel yang justru bukan membuat Tuhan senang atau membuat hati Tuhan senang, tapi justru membuat hati Tuhan sedih. Umat yang dicintainya justru bertindak tidak mencerminkan bagaimana kasih-Nya Tuhan itu. Tentu Allah sebagai sang sumber kehidupan tidak menginginkan kehidupannya seperti itu terjadi atas bangsa Israel. Dan apa yang terjadi? Bangsa Israel diberikan hukuman. Hukuman ini sebagai salah satu tanda peringatan supaya mereka itu sadar bahwa apa yang mereka lakukan itu salah. Nah, di sini melalui Nabi Hosea, bangsa Israel diminta untuk berbalik dari kehidupan yang penuh dosa menjadi kehidupan yang takut akan Tuhan, yang tadi mencerminkan kehidupan kasih-Nya Tuhan, sehingga mereka dapat pemulihan dari Tuhan. Mereka yang berbalik ini nanti akan dibalut dan dipulihkan Allah dengan penuh kasih sayang, seperti yang tertulis di pada 6 ayat yang pertama tadi. Nah, saudara yang terkasih, demikian pula juga dengan kehidupan kita, bahwa mungkin kita mengaku percaya kepada Tuhan, mungkin kita rajin pergi ke gereja, mungkin kita juga rajin memiliki saat teduh, tapi dalam keseharian kita justru tidak mencerminkan kasih Allah tersebut. Nah, hari ini kita diingatkan untuk bukan hanya lewat tindakan-tindakan
menyembah, mengasihi Tuhan, tetapi juga itu harus diwujudkan secara nyata lewat hidup berdampingan, hidup dengan penuh kasih. Apabila kita memiliki sebuah kesalahan, ya mintalah maaf pada Tuhan, bertobatlah, berbaliklah, karena Tuhan akan membalut kita. Ya memang mungkin akan ada saatnya di mana akan badai hidup yang menerpa kita, membuat kita kemudian bergumul betul. Tetapi badai itu justru Tuhan pakai untuk mengingatkan kepada setiap kita bahwa Ia masih selalu mengasihi kita. Percayalah bahwa ketika kita mau menyerahkan kehidupan kita, maka perasaan takut dan bimbang akan berubah menjadi sebuah pengharapan yang menantikan kasih Allah hadir secara nyata di dalam hidup kita. Karena Allah kita adalah Allah yang setia, Allah yang penuh dengan kasih. Mari saudara, kita hari ini diingatkan untuk hidup berbalik kepada Tuhan, berbalik dari kehidupan dosa-dosa kita. Mungkin saat ini ketika kita sedang mengalami permasalahan, mari kita bertanya kepada Tuhan, apa yang sebenarnya Tuhan inginkan pada hidup kita, atau sebenarnya apa yang membuat hati Tuhan luka lewat perbuatan-perbuatan kita. Sungguh patut untuk hidup kita direfleksikan kembali, karena Tuhanlah yang harusnya dimuliakan melalui setiap tutur kata, perbuatan kita, biarlah nama Tuhan semakin dipermuliakan. Mari kita akhiri renungan di hari ini dengan bersatu dalam doa. Sungguh Tuhan, sungguh layak Engkau mendapatkan pujian-pujian dari kami. Engkaulah Allah yang berkuasa atas setiap kehidupan kami. Dan bila Tuhan, setiap kami saat ini mungkin sedang mengalami pergulatan batin, mungkin setiap kami sedang menghadapi sebuah permasalahan, sebuah badai yang mungkin kami tidak mampu. Tapi biarlah peristiwa-peristiwa ini membuat kami semakin sadar bahwa kami adalah manusia yang terbatas, yang mungkin masih sering kali jatuh dalam dosa. Biarlah Tuhan melalui peristiwa ini, peristiwa yang terjadi dalam setiap kehidupan kami, boleh mengarahkan kami untuk terus mengasihi dan mengarahkan hati kepada firman-Mu. Pakailah hidup kami Tuhan, supaya dunia ini penuh dengan cinta dan damai sejahtera daripada-Mu. Engkau kuatkan kami, Engkau mampukan kami, Engkau perteguh setiap kami, supaya kami bukan hanya mampu untuk menjadi pendengar-Mu, tetapi kami juga mampu untuk menjadi pelaku firman-Mu. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara, demikianlah renungan harian kita di hari ini. Tetap semangat menjalani kehidupan di tengah masa pandemi ya. Jangan pernah menyerah, karena Tuhan selalu beserta dengan saudara. Selamat menjalani aktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara.